Terima kasih Yang Mulia, kami akan melanjutkan. Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan pertanyaan rekan saya, tetapi saya alurnya mengikuti alur pertanyaan dari pengacara saudara sebelumnya. Tadi pengacara Anda di awal sekali memeriksa Anda mengatakan bahwa niat untuk ketemuan lebih kepada Hani. Bagaimana pendapat saudara? Pendapat saya yaitu kalau memang terjadi demikian ya memang terjadi seperti demikian. Enggak. Menurut pendapat Anda, apakah dari website, dari WhatsApp grup yang kalian buat itu memang Hani yang lebih ingin pertama kali mengajukan untuk ketemuan? Kalau dibacakan seperti yang tadi dibacakan, itu sepertinya iya. Oke, saya bacakan ya. Jadi salah satu alur yang dibacakan oleh pengacara Anda adalah pernyataan dari Hani. Ini sudah terbentuk grup yang dibuat oleh Mirna. Tadi Anda menyebutkan bahwa yang membuat adalah Mirna. Tetapi saya mau tanyakan, ketika dibuat oleh Mirna, siapa yang mengusulkan? Saya tidak ingat. Tidak ingat, boleh saya bacakan? Boleh. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu apa yang dibacakan oleh pengacara Anda. Boleh. Tadi dibacakan oleh pengacara Anda adalah pernyataan dari WhatsApp yang disampaikan oleh Hani yang mengatakan, gue udah di Pontianak nih guys, ketemu abis gue balik boleh, mau banget ketemu kalian. Kemudian ada kata-kata saudara Jessica mengatakan, haha cannot ini diartikan oleh pengacara Anda, cannot tidak bisa. Tetapi Anda tidak mengkonfirmasi apakah Anda tidak bisa atau istilah cannot itu lucu. Oh, cannot itu, iya saya ingat sekarang. Kayaknya percakapan sebelumnya Ya betul. ada Ya. Vera mengatakan cannot. Benar. Saya nggak ngerti cannot itu maksudnya apa. Oke, Saya saya tulisannya baca. pakai K kayaknya. Ya benar. Nah, saya menanyakan haha cannot maksudnya apa sih itu gitu. Nah, dengan kata lain bukan Anda menolak untuk bertemu. Cannot di situ bukan. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Jessica. Oke Han, lu kapan balik? Kemudian dijawab oleh, ini yang dibacakan oleh pengacara Anda. Gue balik 3 Januari. After gue balik bisa banget ketemuan yuk. Lunch, dinner, oke. Kemudian dijawab oleh Hani lagi, yuk Jess, Mirna, Pela. Kemudian Pela ini diartikan oleh pengacara Anda adalah salah ketik yaitu please. Anda tidak memberikan komentar, apakah itu betul? Please. Tolong dibaca lagi, mohon maaf. Saya bacakan mulai dari Anda bertanya, oke Han, lu kapan balik? Dijawab oleh Hani, gua balik 3 Januari. Dijawab oleh Hani lagi, after gua balik bisa banget ketemuan yuk. Hani menjawab lagi, lunch, garis miring, dinner, oke. Hani mengatakan lagi, yuk Jess, Mirna, Pela. Tapi pengacara Anda mengatakan Pela di situ adalah please. Seperti kayak lebih intens gitu. Apakah itu benar? Itu saya yang bilang please itu ya? Bukan, yang mengatakan Hani. Bukan please, Pela. Pengetikannya Pela tetapi dikorek oleh pengacara Anda adalah, dikoreksi maksudnya adalah apa? Iya, kalau itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, saya akan jelaskan dengan membacakannya ya. Itu nanti untuk yang terakhir, tetapi saya akan mulai dari Anda yang mengatakan tidak tahu siapa yang pertama kali mengusulkan. Ini berdasarkan dari WhatsApp antara Anda dengan saudari Mirna. Ini belum terbentuk dari grup. Anda bertemu sebelumnya dengan Mirna sebelum kejadian ada tanggal 8 Desember ya? Betul. Benar. Kemudian tanggal 9 kalian mulai ngobrol di WhatsApp. Iya, sepertinya seperti itu. Nah, saya akan bacakan di yang tanggal 9. Ini yang memulai pembicaraan adalah Anda. Tapi dari ceritanya ini saya bisa menangkap bahwa sebelumnya Anda bertemu. Morning, hope you sleep well. Anda katakan begitu. Terus kamu informasikan lagi. Breaking news. Ini sepertinya Anda punya masalah perut. The time has come, my mandatory B, sensor P. Habis itu kamu jawab lagi, morning. Oh my god, seriously? Kata si Mirna. Nah, kemudian kamu katakan, it was fun yesterday, Mir, thanks ya. Kasian banget, itu pembicaraan kalian. Nah, yang saya tertarik adalah berikutnya kamu mau ngomong begini, bicara begini. BTW today kalau jadi kita bareng Hani ya. Itu omongan dari WhatsApp dari saudara. Apakah itu benar? Iya. Ya. Kemudian ada lagi tidak beberapa detik kemudian Anda mengatakan, gue excited mau ketemu Hani juga, but I'll see how I feel after the medicine. Jadi kamu masih terdakwa mengatakan sangat tertarik tapi lihat efek obatnya. Nah, itu di tanggal 9 bulan 12. Tidak ada lagi pembahasan tentang ketemuan karena lebih ke pembahasan tentang masalah perut Anda, minum norit dan segala macam. Kemudian di tanggal 15 sebentar.
Anda mulai mengajak pembicaraan lagi. Anda yang memulai di pagi hari, di sore hari, tanggal 15 bulan 12 2015 pukul 6:58 lewat 20 detik. Mir, kemudian Anda lanjutkan, apa kabar? Bikinin grup chat sama Hani and me dong. Ayo kita janjian. Nah, bisa Anda jelaskan? Bisa ya, pada saat itu saya berpikir saya mau ketemu Hani juga. Jadi Anda meminta untuk dibuatkan Ya grup? setelah diingatkan itu ya iya. Oh, benar, berarti Mirna membuat grup Tapi memang atas saya Anda yang mau. Pak. Kemudian Anda bilang, ayo kita janjian, berarti Anda ingin juga ketemu sama yang Hani. Oh iya, kalau itu saya mau. benar. Berarti dengan perkataan lain bukan Hani yang pertama kali mencetuskan untuk bertemu. Kemudian kita masuk ke di Billy Bull College. Oke. Ada pernyataan pada tanggal 15 itu juga dimulai pembicaraan bahwa Mirna mengatakan, I add Vera ya. Berarti Vera masuk. Tadinya kan Anda cuma minta si Hani and me, tapi dia meminta izin kepada Anda, I add Vera ya. Kemudian di bawahnya Vera join. Kemudian disapa oleh Mirna, hello, dan semuanya menjawab hello, hello, hello. Oh my god, kalian berbicara, saling menyapa sampai akhirnya Anda mengatakan, kalian kapan sempat? Masih Anda juga. Oke. Kemudian ada kata-kata dari ini masa Vera waktu itu lagi honeymoon ya, diceritanya. Sepertinya ya. Ya, Vera lagi honeymoon. Terus kemudian Vera mengatakan begini. Ya, oke sebentar. Oke sebentar. Apa hubungannya dengan perkara ini? Hubungannya ada. Saya akan yang mulia, saya akan mengkonfirmasi kata please yang seperti bernada intens untuk mengajak itu bukan please, tetapi adalah bahasa manja dari Hani untuk mengatakan Vera, Pela. Karena ini berulang-ulang kali dikatakan oleh Hani, mengatakan jadi Yuk, Mir, Jess, Pela, itu Vera, bukan please, bukan mengajak, tetapi mengatakan keempatnya, tidak mengajak dengan intens. Ya udah tanyakan aja. Maksudnya Pela itu apa? Di sini ada Vera bertanya gini, kemana Han? Kemudian dijawab oleh Hani, temenin Andi pulang kampung Pela. Nah itu Pela pertama. Kemudian sampai akhirnya ada kata-kata yang dimaknai oleh pengacara terdakwa tadi, yuk Jess, Mirna, Pela. Dikatakan tadi please, tetapi terdakwa tidak menjawab itu artinya apa. Tanyakan kepada saudara terdakwa, dalam kelompok atau dalam grup itu istilah Pela itu artinya apa? Izin. Silakan terdakwa jawab. Iya, saya tidak tahu sebenarnya Pela Tidak itu tahu. apa. Ya. Izin majelis hakim yang mulia, tadi tujuan saya menceritakan ini untuk mengingatkan Jessica dengan WhatsApp-nya sehingga dia lebih memahami Pela yang tadi. Tidak mungkin saya menjelaskan tanpa saya bacakan urutannya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Silakan gantian dari penasihat. Satu lagi majelis, satu lagi penting sekali. Iya, saudara terdakwa ya. Iya. Pada saat saudara di meja 54 itu, apakah saudara memegang benda lain selain daripada koktail, gelas koktail atau dan juga menu selain itu? Pada saat saya menunggu. Iya. Handphone. Nah, coba tampilkan di kamera 7. Iya. Coba di jam 16.33.11 ya. Bentar sebentar. Yang belakang dulu. 9. Ya. Nah, bisa saudara jelaskan? Iya. Ini kan kita lihat nih sebentar lagi. Nah, ini tangan saudara ini lagi ngapain nih? Diterusin dulu, Pak. Iya. Nah, coba back. Nah, dari sebelah kanan saudara menggerakkan tangan kiri itu ya ke atas itu. Itu lagi apa? Kalau itu saya tidak merasa berbuat seperti itu.
Tidak merasa berbuat seperti itu. Tidak. Saya tunjukkan lagi kamera yang dari depan. Di waktu yang sama tadi berapa? 16.33 sekitar 11-an mulai. Agak bisa agak dilebarin gitu. Sip. Back. Saudara lihat itu? Nah ini ada benda. Sip, stop. Back. Up. Nah ini saudara ini lagi mau memindahkan apa? Saya tidak memindahkan apa-apa, saya tidak ingat memindahkan apa. Saudara melihat gak gerakan itu? Dari tangan kanan saudara ke sana, tangan kiri saudara tarik, sah. Gitu. Tangan kanan sana, tangan kiri ketarik. Itu saya tidak bisa lihat kalau itu saya. Padahal saudara sudah pakai kacamata. Iya, tapi tetap aja. Oh, masih nggak bisa ngelihat. Iya. Sangka saya dengan pakai kacamata lebih jelas lagi melihat CCTV. Menurut saya. Jadi tidak tahu. Tidak. Maafkan saya membuat Anda lupa juga. Cukup, Pak. Penasihat hukum, silakan. Ada. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mumpung videonya hidup, tolong dulu ditayangkan dulu gambar yang apa ya, yang waktu menuang kopi. Sini ya. Terus terang saya meminta kepada penuntut umum, mestinya dari kamera sini kan bisa melihat langsung dengan terang benderang ke meja ini. Ya ini, kenapa hanya dari sini aja yang diambil? Dari sini kan ada kamera ke sini. Kalau itu dibuka, pasti ketahuan di sana itu apa betul apa yang terjadi di sini. Tolong ditampilkan dulu. Ya, di daerah sini kan ada kamera, mestinya kan kelihatan meja ini. Kamera nomor berapa, Pak? Ya, saya nggak tahu ke nomor berapa, tapi saya ingat saya di sini ada kamera ke sini. Sebentar, Pak penasihat hukum itu tahu di situ ada kamera dari Saya pernah ke sana. Saya kapan ke sananya? Kan setelah itu ada penambahan kamera, setelah berapa kejadian ini ada penambahan kamera. Jadi harus dikonfirmasi dulu Pokoknya kamera ada lama. kamera, tapi Iya. kapan itu saya tidak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tidak bisa terlihat di situ? makanya kami tegaskan setelah kejadian ada penambahan kamera di Oliver. Sudah dikatakan oleh Kapan? saksi Devi. Kapan penambahannya? Sudah ada dikatakan oleh saksi Devi. Kapan penambahannya? Coba Atau gini aja. Apakah ada rekaman CCTV dari arah yang dimaksud oleh penasihat hukum? sepanjang pengetahuan kami tidak ada yang mulia. Tidak ada. Jadi tidak Ya. mungkin bisa dilihat. Justru itu yang mulia. Sebenarnya kalau itu terlihat, kan bisa terlihat semua yang terjadi. Jadi terus terang saya bertanya-tanya, kenapa itu hilang gambar itu? Iya kan? Ya, Sama kan dengan Coba penasihat hukum kan sudah dijawab sama jaksa penuntut umum bahwa tidak ada kamera yang mengarah ke situ selain dari kamera tadi yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti. Ya, itu aja. baik. Ya. Kalau begitu, apakah bisa penuntut menjelaskan bahwa menurut Pak Hartanto dia bertelepon di situ kemarin itu kan? Kenapa bisa tidak terlihat di sini? Bisa dijelaskan nggak? Bagaimana itu bisa terjadinya? Begini, mungkin Anda harusnya bertanya dengan Hartanto pada saat itu, bukan kepada kami. Dia Gitu ya. mengatakan Izin dia ini ada di bukan- situ bertelepon. Ini kamera ini kan dari Anda, bukan dari saya. Jadi saya tanya, karena dia bilang dia ada bertelepon di situ, sementara dia terlihat juga beberapa orang di situ, kenapa yang gambar dia bertelepon itu tidak terlihat di sini? Ini kan kamera Anda. Makanya mungkin harus tanyakan pada Hartanto. Toh Hartanto juga bilang bahwa Mirna itu didorong di belakang dia lewat kursi roda, ternyata lewat bar kan. Itu juga Hartanto berbeda keterangannya dengan apa yang disampaikan di persidangan. Nah mungkin Anda lebih baik tanya ke Hartanto, begitu ya. Saya kan sudah tanya kepada dia. Justru karena saya tanya, dia bilang bertelepon, ya kan? Terus di CCTV tidak terlihat. Yang saya minta kepada Anda, karena ini CCTV Anda yang punya, kenapa tidak terlihat gambar itu?
karena memang tidak ada kejadian itu. Itu Dia jawaban yang mulia. mengatakan ada, di atas sumpah. Sudah. Jangan diperdebatkan antara keterangan dan CCTV. Sekarang kita tanyakan aja kepada si Jessica. Baik. Terima kasih. Karena Hartanto mendengar saudara bertelepon dan ternyata dalam gambar CCTV tidak ada, hanya saudara lewat saja di situ. Apakah pada saat saudara bertelepon langsung mengangkat telepon atau pakai yang model mic dan pasang di situ? Enggak, saya pakai telepon. Telepon biasa, begini ya. Iya. Karena ada yang seolah tidak telepon tapi dia bicara. Gerakan tangan tidak mengangkat telepon tapi dia bisa bicara, kan? Oh iya. Ya? Ada mic-nya ya. Bagaimana? Tidak, saya menelpon. Oh, menelpon, ya sudah. Berarti keterangan saudara bersesuaian dengan keterangannya si Hartanto, begitu? Iya, yang mulia. Sudah. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kedua lagi hanya satu aja, hanya mengklarifikasi aja nih tadi. Waktu Yang Mulia majelis menanyakan kepada jaksa mengatakan bahwa Christopher itu telah menyambung-nyambung, menggabung-gabung gambar itu. Ini maksudnya gimana ini menggabung-gabung ini? Apakah memang kemarin itu hasil dari gabungan-gabungan kemarin itu yang ditampilkan di sini? Tidak sesuai lagi dengan aslinya ini. Ada bisa dijawab? Bisa majelis. Nah, bagaimana? Jadi itu seperti analisa juga. Jadi sebuah CCTV sebagai barang bukti dianalisa dengan keilmuan yang dimiliki oleh ahli dan software yang dimiliki oleh ahli yang terstandarisasi menjadi seperti itu. Seperti itu. Jadi dengan cara menggabung-gabung ya? Tapi kalau saudara itu menyatakan subjektif, menurut saudara, Bukan, saya silakan. nanya, saya nggak subjektif nanya apa maksudnya digabung-gabung itu. Jadi kan Anda yang bilang digabung-gabung. penjelasan menggabung-gabung itu istilah saudara. Jaksa yang ngomong kok dari sini. Wah ditanya majelis. Enggak, Gimana? maksudnya di sini adalah itu bagian dari analisa ahli supaya menjadi Lihat dulu ya, terang. kita klarifikasi dulu baik-baik. Yang Mulia bertanya tadi, penuntut umum sini mengatakan itu hasil gabungan. Jadi saya bertanya, gabungan ini bagaimana supaya jangan salah tafsir. Sekarang gini, Anda menanyakan kepada kami bukan ahlinya. Kenapa saudara enggak menanyakan kepada ahli? Ahli tidak pernah ngomong dia gabung-gabung, saudara yang bilang dia gabung-gabung. Ya, seperti ini, itu kemampuan ahli dalam analisa. Gitu loh. Kami nanti juga akan klarifikasi terhadap keahlian yang ahli saudara miliki. Bukan. Gitu loh. Begini, ya sudahlah. Saya kira Yang Mulia sudah menangkap. Cukup. Yang Ini Mulia nggak sudah akan ketemu. menangkap itu. Nggak Saya akan tanya ketemu. poinnya ini aja satu lagi lah. Apa yang diucapkan oleh jaksa penuntut sudah terekam. Ya. Apa yang dipertanyakan terekam, ya kan? Sudahlah. Nanti kami yang menyimpulkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ada pertanyaan terakhir aja. Mengenai celana ini ya, saudara terdakwa ya. Iya. Tadi kan saudara katakan kan itu dibuang. Saya ini ada keterangan daripada Sri Nurhayati ini, walaupun nggak didengar sini saya baca aja ya. Iya, Pak. Di sini ditanyakan kepada pembantu itu, saudara jelaskan apa sebabnya saudari baru membuang celana Jessica Kumala Wongso pada tanggal 10 Januari 2016. Jadi berarti dia sebenarnya buang tanggal 10 Januari, sehari setelah polisi datang ke rumah Jessica Kumala. Nah, kalau jawabannya di mana sebelumnya pada tanggal 9 ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas kepolisian ingin bertemu Jessica Kumala Wongso. Jawabnya si pembantu, karena sebelumnya ketika saya sudah memberitahukan kepada Jessica Kumala Wongso kalau celana tersebut sobek, lalu Jessica Kumala Wongso mengatakan agar celana tersebut dibuang saja. Lalu celana tersebut saya taruh di ember dalam keadaan basah. Kemudian karena sudah beberapa hari celana tersebut dalam keadaan basah dan menimbulkan bau yang tidak enak, ya, seperti bau ikan asin, maka saya baru membuangnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari di tempat sampah samping rumah.
Jadi yang saya ingin tanya, saudara itu tahu di bau, di sini dikatakan karena sudah 3 hari disimpan di dalam ember basah. Saya bau. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang benar seperti ini, apa memang karena ada cyanida di celana Anda atau apa yang lain gitu loh? Cyanida tidak ada. Kalau yang soal bau itu saya tidak melihat, Pak. Jadi keesokan hari setelah kejadian, paginya saya ditanya. Terus saya bilang, ya udah buang aja. Setelah itu tindakan dia seperti apa saya tidak lihat. Ya di sini setelah 3 hari kemudian baru Saya tidak tahu baru kalau itu dibuang gitu, saya tidak bau. urusan lagi. Iya. Ya. Gitu ya. Cukup yang mulia? Nah, cukup ya. Masih ada lagi? Sedikit saja. Sedikit ya. Jadi Waktunya- karena waktunya tadi habis. diklarifikasi terhadap CCTV, karena kami bukan ahlinya, kami juga akan mengklarifikasi kepada penasihat hukum melalui majelis, mohon diizinkan, bahwa seperti yang kami rekam, ketika ahli CCTV yang dihadirkan oleh penasihat hukum menyampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh, kami rekam itu semuanya, dari Kompas TV itu diperoleh secara resmi. Kami akan menunjukkan surat balasan dari Kompas TV bahwa tidak pernah ada permintaan resmi dari penasihat hukum, jadi mungkin bisa diajukan sebagai bahan, karena ini persidangan yang harus kita hormati semua. Jadi ada suratnya, mungkin bisa ditunjukkan. Jadi mungkin bisa diklarifikasi, mungkin seperti itu juga supaya ini tidak bias. Terima kasih Majelis. Izin yang mulia, jadi menambahkan dari rekan saya, jadi waktu itu pada persidangan ke-21, waktu saksi Rismon Hasyolan Sianipar, ahli Rismon Hasyolan Sianipar, penasihat hukum mengatakan bahwa mereka mendapatkan bukti rekaman resmi, permintaan resmi dari Kompas TV, dari TV One, dan dari Berita 1, dan dari iNews. Itu semua sudah terekam di persidangan ini, dan saudara Risman, ahli tersebut, menyatakan bahwa dia mendapatkan juga secara resmi dari penasihat hukum itu. Kami sudah meminta klarifikasi dari 4 stasiun TV itu, ada dari yang baru membalas Kompas, TV One, dengan Berita 1. Semuanya menyatakan bahwa tidak pernah memberikan atau tidak pernah ada permintaan resmi sekalipun kepada 3 stasiun TV itu atas nama penasihat hukum untuk memberikan penayangan yang saudara Rismon pada hari itu tayangkan. Jadi ini ada potensi keterangan palsu di persidangan. Ini baru potensi yang mulia, dan kami akan terus menelusurinya, dan ini kita tidak tahu sejauh mana bisa menyeret siapapun juga. Jadi ini kami akan tunjukkan sama mulia. Baik, karena Anda minta klarifikasi, saya akan jawab. Di keterangan kami, sebenarnya bukan keterangan saya, Rismon menjelaskan. Ya, jadi sebenarnya harus cari klarifikasi sebenarnya kepada Rismon. Ya, Rismon saksi yang menjelaskan itu dapat dari penasihat hukum. Kalau saya tidak salah, saya juga langsung mengatakan sini, yang kami terima itu dari iNews TV. Itu benar, itu saudara Bostam yang pergi malam hari. Ya, mengenai dari Kompas TV, di sini orangnya saudara Wawan, Christian juga masih ingat. Ini seperti Kristen dari Kompas, kita minta. Tolong Pak, Ibu Kristen sama Wawan, mana? Ada Wawan di sini? Kami minta resmi. Kalau mengenai dari TV One, memang kita bilang enggak kita minta. Ya, YouTube. Ya, terus satu lagi, siapa lagi tuh? Hanya iNews sama Kompas. Orangnya di sini. Bila perlu yang mulia bisa kita panggil orangnya bersaksi. Baik. Hah? Izin yang mulia, pada sidang ke-21, penasihat hukum menyatakan permintaan resmi. Permintaan resmi. Kami bisa bertanggung jawab. Kami sudah lihat tayangan itu berulang-ulang. Saudara penasihat hukum Dani menyatakan. ada saudara Dani sih dari iNews. Yang mulia. Cukup. Yang mulia. Cukup. Satu aja mulia. Saya sudah dikonfirmasi sama iNews di telepon kemarin. Pak Bostam, saya dapat surat dari kejaksaan untuk klarifikasi untuk menanyakan permintaan CCTV itu. Kamu jawab saja, saya bilang, itu Rizka. Jawab saja.
Buat suratnya. Ada kan email saya yang ditandatangani oleh Nurul. Jawab. Kita harus meminta itu. Kita minta hanya dengan iNews. TV One tidak. Ya sudah cukup ya. Baik, Cukup. terima kasih. Ya. Kami nilai nanti ya. Semuanya majelis yang menilai. Masih ada pertanyaan pada terdakwa? Cukup yang mulia. Cukup ya. Masih ada dari penuntut umum? Cukup ya. Kemudian tadi penasihat hukum kan mengajukan surat keterangan dari pengacara Jessica yang di Australia yang mengatakan bahwa Jessica tidak ada catatan kriminal di sana ya. Apakah itu kepolisiannya sama yang mengeluarkan keterangan tersebut dengan kepolisian di mana saksi polisi dari Australia John Yesus itu bekerja? Yang mulia, Bagaimana? ya bisa saya jelaskan. Hah? Bisa saya jelaskan. Laporan-laporan yang yang disebutkan oleh saksi John pada saat dia bersaksi kemarin, itu adalah laporan-laporan yang dapat dari mungkin dari stasiun polisi tertentu yang dilaporkan oleh ya Patrick atau yang kecelakaan saya seperti itu. Tetapi yang kita punya ini itu langsung datang dari kepolisian yang melihat data pengadilan. Apakah itu, jadi itu yang lebih sah. Kalau laporan tersebut kan, saya berharap majelis bisa menilai kalau seperti saya kehilangan dompet, seperti saya ada pencobaan bunuh diri atau seperti itu, atau Kristi melaporkan cemas saya tidak pergi ke kantor. Seperti itu hanya catatan yang mulia. Itu tidak diresmikan di pengadilan, oke, Jessica bersalah, Jessica akan dihukum secara demikian. Makanya saya tanyakan apakah kepolisiannya itu sama? Kepolisiannya antara John itu kerja sama yang mengeluarkan keterangan itu. Sama gitu. yang mulia. Sama. Kemudian John pada saat memberikan kesaksian kan juga menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Februari ya. 4 Februari dan tanggal 26 Februari saudara kan dipanggil untuk menghadiri sidang. Betul. Ya, bagaimana itu? Sisi lain saudara dipanggil menghadiri sidang, tapi sisi lain ada catatan yang tidak menyangkut saudara punya kriminal di sana. Iya, baik, akan saya jelaskan. Ada pertentangan keterangan atau informasi. Itu makanya majelis mengklarifikasi kepada saudara. Ya. Iya, baik yang mulia. Jadi yang dua itu, yang satu itu untuk yang pengajuan Patrick supaya tidak kontak dia. Tapi itu bukan pengadilan saya bersalah. Saya hanya untuk datang, ini mengutip pengacara saya, hanya untuk datang menghadap dan dibilangin, Jessica kamu tidak boleh begini, seperti itu yang mulia. Tapi pengadilan ini saya tidak harus datang lagi karena Patrick sudah mencabut yang dia mau tersebut. Jadi kalau saya sekarang kontak dia itu boleh. Itu yang nomor satu. Jadi yang kedua itu adalah sidang yang saya menabrak, saya kecelakaan mobil. Nah kalau yang itu memang belum selesai yang mulia kasusnya. Jadi saya emang harus datang, tapi pengacara saya yang tanda tangan di surat yang tadi diberikan kepada yang mulia, dia sudah memberitahukan kepada pengadilan kalau Jessica harus ada di Indonesia sekarang untuk menghadiri perkara ini. Jadi persidangannya akan ditunda sampai saya kembali ke sana, seperti itu yang mulia. Kemudian kan saudara tanggal 5 baru datang di Indonesia ya? 5 Desember, iya. Iya, 5 Desember atau 5 Januari? Desember. Oh, 5 Desember. Iya. Jadi sudah berapa hari sampai tanggal 6 itu? Sekitar 1 bulan ya? 1 bulan 1 hari. 1 bulan Ya, pas. selama 1 bulan itu apakah saudara pernah sebelum tanggal 6 Januari apakah saudara pernah datang ke Grand Indonesia untuk melihat restoran Oliver itu? Tidak pernah ke Grand Indonesia. Pernah ya? Tidak pernah ya. Kemudian kenapa tadi disebutkan kok memilih restoran Olivier itu karena apa? Saya hanya melihat websitenya saja yang mulia, lalu saya memilih itu gitu. Tidak ada alasan tertentu sebenarnya, tapi mungkin pada saat itu saya lebih suka websitenya yang itu daripada yang satunya. Kemudian setelah kopi dihidangkan oleh si Agustri ya, kan 1 jam kemudian, hampir 1 jam kemudian, 51 menit ya, Iya. Mirna datang. Selama saudara berada di depan kopi itu,
apakah saudara mencium bau yang berlainan dengan biasanya? Tidak, Yang Mulia. Bau yang bisa saya komentari itu sewaktu pelayannya menuangkan cairan dari teko itu aja, tapi itu wangi kopi, cuman wanginya strong banget gitu, kayak gimana, tapi masih wangi kopi, cuman menurut saya ini kopinya pasti keras gitu, maksudnya seperti itu, Yang Mulia. Apakah bau kopi pada saat dihidangkan oleh si Ko Agustri dengan bau kopi setelah diminum oleh Mirna dan saudara diminta untuk mencium agak berbeda? Saya terus terang saya lupa, saya ikut mencium, Yang Mulia. Iya. Kemudian pada saat ahli IT Samran di persidangan menunjukkan gambar pada pergeseran tas waktu di zoom ya, waktu dibesarkan ya, masih ingat ya? Iya, masih ingat ya? Iya, masih, Yang Mulia. Itu kan ada pemindahan kopi yang berpindah ke kanan seperti ini, itu dalam zoom yang dilakukan oleh ahli ya. Itu bagaimana komentar saudara? Itu saya sekali lagi akan saya bilang kalau saya tidak ingat saya mindahin gelas, Yang Mulia. Saya tidak pegang ya? ke gelas itu. Gelas kopinya saya tidak pindahkan. Tidak pindahan gelas. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis tadi, aroma kopi tadi, tetapi sesuai BAP yang saudara sampaikan, ada aroma yang aneh, asam, pahit, dan menyengat di kopi itu, betul? Saat itu saya mengatakan demikian, Yang Mulia. Tetapi sepertinya itu saya dimasukin dari luar. Jangan. Dipengaruhi. Enggak, kami hanya ingin tahu dari saudara sendiri, karena tadi waktu Agustri memasukkan kopi, menyediakan, itu kan strong banget. Iya. Harum. Nah, tetapi setelah kejadian, ternyata saudara kan mencium. Saudara kan tidak mau mencicip. Iya, saya tidak Alasan saya tidak saudara mencicip. waktu itu kami catat tadi, karena baru minum koktail. Iya. Kekhawatiran nanti ya mungkin ada senyawa atau bagaimana, tetapi sesungguhnya kalau si Hani mau mencicip, penasaran, saudara selaku pemesan, mestinya sih saudara juga harus mencicipi. Tapi saudara demi keselamatan juga ya. Namun akhirnya saudara cium di situ bahwa memang baunya menyengat, betul begitu? Saya tidak ingat. Saya Tidak ingat. pemikiran saya kalau saya mengejamkan mata, saya mengingat-ingat lagi pada saat saya di BAP tersebut, mungkin saya dipengaruhi, terarahkan oleh banyak orang, Yang Mulia. Jangan kata mungkin. Iya, saya ingatnya Benar seperti itu. Saudara mencicip, kan saudara cium kan waktu itu, saudara kan tidak mau meminum atau mencicipi, hanya ketika hanya dicium begitu ada bau aroma tidak sedap, begitu. Saya tetap tidak ingat benar-benar Atau kalau saya saudara mencium. karena tidak fokus lagi, seperti setiap pembicaraan tadi, tidak fokus setelah kejadian atau menjelang diminumnya kopi itu, saudara sudah Iya, tidak perhatikan itu. Bahasa tidak fokus itu seperti saya tidak perhatikan di apa yang terjadi gitu. Saya tidak perhatikan. Itulah betul. yang perlu kami catat. Mengapa Iya. saudara jadi tidak fokus? Apakah ada sesuatu yang saudara risaukan karena ada sesuatu niat-niat yang tidak baik di tempat itu? Begitu. Kalau jawaban saya cuma cuek orangnya. Nah, cukuplah. Yang mana surat kain? Ini. Mana aslinya tadi? Silakan cek. Tidak ya, ini tidak ya. Artinya begini, Bapak kan minta dari itu ya, dari Kompas ya, tapi ternyata Kompas memberikan. Coba jaksa penuntut umum, coba ke sini.
langsung. Iya, iya. Artinya yang Bapak yang kesini kan nggak ngasih surat, nggak pakai surat ya? Sehingga apakah beliau itu yang punya otoritas untuk memberikan rekaman? Belum mendapat surat, bukan tidak ada. Ya. Ya. Ya sudah, kan Ainyu sama Kompas, ya. Dengar. Ya. Sudah paham saya yang disampaikan. Ya. Ya. Udah. Sudah dapat belum? Ini Yang mulia, kebetulan dari Kompas ada di sini orangnya, mungkin bisa didengar langsung. Silakan Frisian. Silakan berdiri aja. Silakan Frisian. cukup Cukup saya rasa yang Ya, mulia. biar langsung aja. Cukup saya rasa yang mulia. Biar langsung aja orang Kompasnya yang bicara gitu loh. Boleh. Supaya jelas. Yang mulia, kan saya- sudah ada, tadi sudah belum menerima surat. Ya, Kan? iya Sudah. makanya saya bilang. Ini kan yang dari instansinya kan. Ya, sudah kan. Ya. Sudah. hanya Ainus sih kayak minta surat, pakai ya, surat. Sudah Ainus. cukup semua tenang ya. Itu Ya. urusan jaksa itu. Ya. Cukup sudah jam 12 malam ya. Ya. Ya, jadi selesai pemeriksaan terdakwa pada malam hari ini. Oleh karenanya kita lanjutkan sidang pada yang akan datang adalah untuk acara tuntutan ya. Majelis telah menetapkan schedule agar supaya waktu yang tersedia ini bisa terpenuhi, maka tuntutan kita tetapkan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 ya. 1 minggu ke depan ya. Kemudian nanti nota pembelaan pada tanggal 12 Oktober ya. Kemudian replik tanggal 17 hari Senin. Kemudian duplik tanggal 20 ya, hari Kamis. Kemudian untuk putusan akan kita tetapkan kemudian ya. Demikian ya. Ya. Kemudian diperintahkan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum ketika mengajukan tuntutannya agar disertai flash disk ya atau soft copy. Demikian juga dari penasihat hukum ketika menyampaikan nota pembelaan dan dupliknya juga agar disertai flash disk atau soft copy ya, agar majelis bisa cepat untuk membaca tulisan-tulisan dari jaksa maupun penasihat hukum dalam komputer ya. Kita tidak mungkin dengan waktu terbatas melakukan pengerjaan secara manual ya. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 dengan acara tuntutan pidana dari penuntut umum. Diperintahkan kepada penuntut umum menghadirkan terdakwa pada hari tersebut jam 9 pagi. Sidang dinyatakan ditutup.